Jadi begini, sikap pemerintah di dalam menghadapi perkembangan terakhir di Papua ada dua. Halo Pedikers. Pulau Papua telah lama menjadi saksi bagi kekayaan alamnya yang memukau dan keberagaman budayanya yang mengagumkan. Namun kehadiran kelompok kriminal bersenjata di daerah ini telah menciptakan ancaman serius terhadap perdamaian dan kemajuan Papua. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, tanggung jawab Mahfud MD tak hanya memastikan keberlanjutan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, tapi juga melakukan upaya yang gigih dalam penumpasan KKB. Lantas, seperti apa strategi dan kendala Mahfud MD dalam mengatasi KKB? Mari kita bongkar. Pada suatu pagi yang cerah di ibu kota Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD duduk di meja kerjanya yang penuh dengan laporan dan dokumen terkait penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sambil menatap jendela dan merenung, ia menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani masalah ini. Pertama-tama, Mahfud memahami dengan jelas medan yang sulit di Papua, pegunungan yang curam, hutan belantara yang lebat, dan kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan. KKB dengan cerdik memanfaatkan keadaan ini untuk bergerak dengan leluasa dan menghindari deteksi yang mudah. Operasi keamanan dan pengawasan perbatasan menjadi semakin rumit dan membutuhkan keahlian dan keterampilan dari para prajurit terbaik. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam peringatan 1 tahun Gerakan Bhinneka Nasionalis. Berdasarkan video yang dilansir di channel YouTube GBN TV, Mahfud menyatakan bahwa salah satu penyebab sulitnya KKB diberantas yakni karena faktor alam. Menghadapi kekuatan UPM secara militer itu singkat. Berapa sih orang mereka kekuatannya bisa dihitung. Peralatannya juga ada mereka sembunyi-sembunyi. Gitu. Tetapi tidak mudah mengatasi itu. Satu karena alam. Mahfud MD mengungkapkan betapa sulitnya pemerintah dalam memberantas kelompok OPM tersebut, di mana faktor alam menjadi rintangan yang pertama. Mahfud mengatakan, sebenarnya KKB bisa ditumpaskan jika ingin menggunakan kekuatan militer secara full. Sebab, pemerintah bisa menggambarkan peta kekuatan KKB hingga jumlah anggotanya. Namun pihak TNI terkendala dengan aturan hak asasi manusia alias HAM. Dalam upaya penumpasan KKB, HAM dapat menjadi kendala yang kompleks. Beberapa kendala HAM yang sering muncul dalam penanganan KKB di Papua, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri. Dalam situasi penumpasan KKB yang intens, terkadang terjadi pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Misalnya penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang adil, penggunaan kekerasan yang berlebihan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memperburuk kondisi yang sudah tegak. Di balik hal itu, kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB juga sering kali terjadi. Namun pihak pemerintah kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan menegakkan hukum di daerah yang sulit dijangkau, sehingga menyebabkan pelaku KKB sering luput dari tanggung jawab hukum. Ketidakadilan ini dapat menciptakan siklus ketidakstabilan dan ketegangan yang berkelanjutan. Penumpasan KKB yang dilakukan oleh aparat keamanan juga beresiko mengakibatkan dampak negatif pada masyarakat sipil. Mereka mungkin menjadi korban kekerasan, terlibat dalam konflik, atau menghadapi pembatasan hak-hak dasar mereka. Keberadaan KKB dan merespon pemerintah yang berlebihan dapat menghambat pemenuhan HAM masyarakat sipil. Masyarakat sipil kita sendiri di dalam negeri kadang-kadang genit juga. Kalau kita bertindak tegas, teriak ke dunia internasional. Indonesia melanggar HAM. Kalau dibiarkan dibilang Indonesia bodoh. Kendala selanjutnya yaitu KKB seringkali menggunakan sandera sebagai tameng hidup mereka. Misalnya saja pilot Susi Air, Philip McMahtens yang masih disandra hingga saat ini. Pilot kewarganegaraan Selandia Baru tersebut disandra KKB pada 7 Februari 2023. Pesawat yang dipilih Martens dan menuju distrik Paronduga harusnya kembali ke Timika. Namun hingga jadwalnya telah lewat, Martins masih tak ada kabar. Lalu dilaporkan hilang kontak.
2 jam berselang, pesawat dengan nomor penerbangan SI-9368 itu memancarkan sinar darurat. Setelah dicek lokasi, ternyata pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Tak lama kemudian, KKB pimpinan Egyanus Kogoya mengumumkan bertanggung jawab atas insiden itu. Aksi tersebut dilakukan sebagai protes karena Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Eropa membantu TNI Polri dalam gerakan di Papua. Pilot disandra sebagai jaminan agar PBB dan negara asing berhenti membantu TNI Polri. Sehari setelah pernyataan KKB, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan 5 penumpang pesawat Susi Air dievakuasi. Sementara sang pilot tak diketahui keberadaannya. Sempat muncul informasi pilot tak disandra KKB, tapi diselamatkan warga saat aksi perusakan pesawat terjadi. Namun beberapa hari kemudian, KKB merilis foto dan video penyanderaan. Penggunaan sandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua telah menjadi salah satu strategi yang memperumit penanganan mereka. Situasi ini menciptakan ketegangan dan berbahaya di wilayah tersebut. Para sandra yang tak bersalah dan terjebak dalam konflik ini menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatan dan kehidupan mereka. Mereka menjadi tameng hidup yang digunakan oleh KKB untuk mempertahankan diri dan mendorong tuntutan mereka untuk merdeka dari Indonesia. Pemerintah dan aparat keamanan dihadapkan pada tantangan besar dalam menangani situasi ini. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan sandra, sambil juga tetap mewujudkan upaya penumpasan KKB. Penyelamatan sandra menjadi prioritas, tetapi operasi semacam itu penuh dengan resiko tinggi, karena dapat memicu konfrontasi dan kekerasan. The rest of my New Zealand family, I love you all very much too. Please try not to worry too much about me. Please also all be strong and patient, and I hope that we can all be together very soon. Love you all very much. Lots of kisses and hugs. Selain itu, KKB juga sering menggunakan warga lokal, terutama ibu-ibu dan anak-anak sebagai tameng hidup. Melansir laman resmi Kompas TV, Komandan Korem 172 Prajawira Yakti, Brigjen TNI Juinta Ombo Sembiring, menyebut selain kondisi medan yang sulit, KKB yang memakai tameng anak-anak dan perempuan menjadi faktor yang menyulitkan lainnya. Penggunaan tameng dari manusia ini mengakibatkan pembebasan pilot Susi Air jadi semakin sulit. Aparat tentunya tak ingin bertindak gegabah. Hal inilah yang mengakibatkan sang pilot masih disandra hingga berbulan-bulan lamanya.